Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pekan lalu ada hari besar Islam yang menjadi tanggal merah, hari libur nasional. Memang hari raya umat Islam itu cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Tetapi ternyata di negara kita peristiwa-peristiwa besar itu juga dijadikan hari libur nasional. Khususnya bagi umat Islam ada hari libur nasional terkait kelahiran Nabi dan hari libur nasional terkait yang pekan lalu, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka dalam kesempatan ini para jamaah, saya mengajak kita semua untuk mengingat. Jadi kita tidak lanjutkan materi sirah bulan lalu karena momentumnya bulan ini adalah momentum Isra Mi'raj. Saya akan ngajak para jamaah bukan bahas Isra Mi'rajnya, enggak, ya. Karena kalau bahas Isra Mi'rajnya itu sudah sering pengajian terkait peringatan Isra Mi'raj, ya, itu sudah sering, ya. Tetapi ada sisi-sisi lain yang perlu kita ketahui bersama sebelum sampai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena ada peristiwa-peristiwa yang itu sebagai pembuka atau sebagai awal menuju terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan mohon maaf para jemaah, peristiwanya itu bukan menyenangkan. Kalau Isra dan Mi'raj itu memang menyenangkan, tetapi 4 peristiwa, saya nggak sebut satu, tapi ada 1, 2, 3, 4 peristiwa yang sangat menyedihkan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan juga dialami oleh kaum muslimin yang saat itu hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama para jamaah, tidak main-main, ya. Jadi menjelang terjadinya Isra Mi'raj itu sebenarnya ada peristiwa yang namanya boikot. Siapa yang diboikot? Yang diboikot itu adalah Rasulullah SAW khususnya beserta pengikut-pengikutnya, beserta umat Islam yang hidup saat itu di Mekah, para sahabat generasi awal, dan mereka-mereka yang membela beliau, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena itu adalah salah dua suku dari keluarga besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang ini menarik. Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib itu mereka tidak semuanya Muslim, ya, enggak, semuanya enggak Muslim. Ya, ada juga yang kafir. Cuma ya, walaupun mereka itu non-muslim, ternyata yang kita pahami, Arab itu punya tradisi kuat, yaitu fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan. Jadi tradisi Arab jahiliyah itu, ya, yang dibela itu entah benar entah salah, pokoknya itu adalah dari keluargaku, itu adalah dari sukuku, itu adalah dari klanku. Aku akan bela 100% tanpa peduli benar atau salah, itu belakangan. Nah ini Pak, ya. Jadi ini satu sisi positif Pak, ya. Walaupun di sisi lain juga akan jadi negatif Pak, ya. Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, mereka bukan Muslim.
Tetapi karena Rasulullah SAW itu berasal dari suku mereka, mereka siap membela Rasulullah SAW. Ya, luar biasa para jemaah. Ya. Artinya ini positifnya. Tapi negatifnya kalau kita bawa ke era sekarang, Pak, apalagi Indonesia ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, pulaunya saja 17.395. Pulaunya saja, Pak. Ya. Saya pikir nggak ada orang yang seumur hidupnya telah menjelajahi kepulauan Indonesia yang totalnya 17.395 pulau. Pulaunya saja itu. Ya. Udah begitu, dari 17.395 pulau, suku-sukunya ada 1.340. Ya. Ini data terbaru, Pak. Ya. Saya dapat dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ya. Suku kita di Indonesia ini 1.340. Bahasa daerahnya 655. Sangat beragam kita ini, Pak. Makanya kan jadi pertanyaan, kok bisa pulau yang sebanyak itu, suku yang sebanyak itu, semua mau bergabung, bersatu, bersama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Pak, ya. Ini harus punya jawaban, Pak. Jawabannya apa? Apa yang mempersatukan? Dari ribuan suku kemudian mau bersama-sama berada di negara Indonesia. Nah, ini Pak. Ada dua analisa yang saya pahami, Pak. Ya, walaupun kita pasti bisa langsung jawab, ada alat pemersatu bangsa yaitu Pancasila. Nah, itu kan belakangan, Pak. Ya, mohon maaf, Pancasila itu adalah pasca kemerdekaan. Ya, artinya 18 Agustus tahun 45. Ya. Pancasila belum terlalu dikenal sebelum itu. Nah, tapi ketika Sumpah Pemuda tahun 1928, itu kenapa mereka mau menjadi satu? Dua analisanya, ini yang saya pahami. Walaupun nanti mungkin ada yang mau gak cocok, ya gak apa-apa. Yang pertama ada kesamaan bahasa. Ada kesamaan bahasa Indonesia yang terserap itu dari bahasa Melayu paling banyak. Bahasa Melayu dari bahasa Arab. Jadi karena sama bahasanya sehingga kita kemudian bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesamaan lain. Apa kesamaannya itu? Mohon maaf tanpa mengecilkan yang lain, ya. Karena mayoritas rakyat Indonesia itu beragama Islam, maka mereka mau bersatu karena kesamaan agama, yaitu agama Islam. Nah, ini yang menjadi salah dua, ya, faktor pemersatu bangsa yang kemudian diterjemahkan dalam Pancasila. Makanya para jemaah kita yang sudah bergabung dalam Indonesia ini, tolong jangan fanatik kesukuan, ya, jangan fanatik terhadap sukunya, karena kita sudah melebur menjadi satu dari menjadi negara Indonesia. Ya, kalau kita fanatik suku, mah gawat, Pak. Indonesia bisa terpecah belah. Itu tentu kita tidak harapkan bersama. Kita kembali ke sini, Pak. Nah, kita lihat boikotnya itu apa para jamaah? Ini, Pak, boikotnya. Pak. Ya. Nah, boikot larangan menikah, 1. Larangan jual beli, 2. Larangan berteman, larangan berkumpul, larangan berkunjung ke rumahnya, larangan berbicara, larangan berdamai, berbelas kasih. Sampai Rasulullah SAW itu diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Kalau larangan berteman, berkumpul, masuk rumah, berbicara, berdamai itu oke lah, Pak jamaah, ya. Larangan menikah banyak yang dicerai akhirnya, terjadi perceraian, ya. Cuma yang paling berat para jamaah itu adalah larangan jual beli. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin di Mekah mata pencahariannya adalah dagang.
ketika mereka dilarang untuk berdagang, maka mereka kelaparan, tidak punya pemasukan. Mereka kehilangan harta, mereka terusir dari rumahnya, mereka akhirnya ngungsi di pinggiran kota Mekah. Akhirnya terjadi apa para jamaah? Ya, terjadilah yang namanya kelaparan. Dan ini gak main-main Pak. Laparnya itu bukan sebulan 2 bulan. Bukan setahun 2 tahun. 3 tahun. Kita COVID setahun 2 tahun 3 tahun sudah gelundung semua Pak. Mudah-mudahan ini tahun ini naik para jemaah ya. Tapi ini 3 tahun menderita. Enggak ada pemasukan, enggak ada penghasilan, enggak ada makanan, istri menjerit, anak-anak merintih. Mungkin kita sebagai kepala keluarga kuat lah ya. Tapi kalau sudah istri kita, kalau sudah anak kita gimana? Tapi menariknya para jamaah, para sahabat itu paham. Ya, sebenarnya ini kan enteng aja ya. Kalau kamu nggak mau menderita, kalau kamu nggak mau kelaparan, ya sudah, kamu jangan jadi followernya Muhammad. Kamu keluar saja dari agama Islam. Kamu murtad saja. Maka kamu akan menjadi kelompoknya Abu Jahal. Jual beli aman, kehidupan aman, lancar, damai, sejahtera. Kan gitu sebenarnya. Tapi para sahabat selama 3 tahun mereka tidak ada yang mengorbankan keyakinannya. Justru yang ada mereka paham bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar. Karena apa? Karena keyakinan mereka harus dikorbankan, perlu pengorbanan yang besar. Enggak apa-apa saya kelaparan, enggak apa-apa saya miskin, enggak apa-apa saya makan dedaunan. Yang penting saya tetap beriman dan berislam, berkeyakinan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun. 3 tahun bayangkan. Ini awal-awal Islam ini masuk tahun 11 kenabian. 9-10 kenabian Pak. Jadi umat Islam usianya baru 9 tahun 10 tahun. Tetapi keyakinannya sudah mantap luar biasa. Walaupun 3 tahun kelaparan, yang penting tetap Islam. Itu yang pertama Pak. Kita tidak akan ceritakan bagaimana kemudian mereka bisa keluar dari pemboikotan tuh, nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, berikutnya para jamaah, ada kisah sedih. Kalau tadi pemboikotan, ini diikuti oleh kisah sedihnya Rasulullah SAW dengan wafatnya pamannya Abu Thalib. Dan ini nggak main-main para jamaah, ya. Abu Thalib wafat. Ini ketika Rasulullah SAW kurang lebih usianya 50. Dan Abu Thalib sudah mengasuh Rasulullah SAW sejak usia 8 tahun. Artinya ada 42 tahun kehidupan Rasulullah SAW diasuh dengan Abu Thalib. Dinafkahi oleh Abu Thalib. Ketika beliau diutus jadi nabi, Abu Thalib jadi benteng. Orang-orang kafir Quraisy mereka sungkan untuk menyerang Rasulullah karena masih ada pamannya Abu Thalib. Tapi para jamaah, sampai wafatnya ya, Abu Thalib yang usia 80 tahun ya, karena efek diboikot maka kemudian jatuh sakit. Nah, sampai wafatnya para jamaah, ternyata Abu Thalib susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal para jamaah ya, Rasulullah cuma pengen mengatakan kul la ilaha illallah ya. Dengan kalimat itu asyhadu laka biha indallah. Ucapkan saja paman la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman la ilaha
illallah. Tapi Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah menyelah. Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Nah, inilah para jamaah ya. Rasulullah SAW berulang-ulang kali ya, beliau gak putus harapan. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Makanya kan ada hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarilah, tuntunkanlah orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini para jamaah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan turun ayat surat 28 ayat 56 Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Maha memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita itu Islam gak Islam, beriman gak beriman, ada keyakinan tentang keimanan dan keislaman di dada kita. Ini bukan kebetulan, ini adalah karunia. Lihat Abu Thalib, dari 8 tahun sampai 50 tahun, 42 tahun bersama Nabi. Dia percaya Nabi keponakannya orang besar. Dia percaya nabinya ini luar biasa. Cuma sampai wafatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka para jamaah, mari kita syukuri dulu 8 miliar umat manusia yang hidup hari ini, yang memeluk Islam, yang mengucapkan la ilaha illallah, itu kurang lebih cuma 2 miliar. Dan 2 miliar itu termasuk kita yang ada di Masjid Baitul Hakam yang kita cintai sampai hari ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Tapi para jamaah, kan Abu Thalib ini kan orang baik, betul? Ya. Apakah kalau dia orang baik dia tidak bisa dapat pertolongan? Jawabannya bisa. Allah Maha Adil. Dan gak main-main, kebaikannya Abu Thalib kepada Rasulullah itu luar biasa. Sejak mengasuh, mendidik, menafkahi, sampai membela Rasul ketika beliau diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, cuma gara-gara dia gak mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku akan memberikan dia syafaat, memberikan pamanku syafaat. Cuma syafaatnya itu adalah beliau berada di neraka yang paling dangkal, neraka yang paling tinggi. Kalau neraka paling bawah itu neraka paling parah. Itu khusus buat orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Nah, sehingga neraka yang paling atas, neraka yang paling ringan. Beda sama surga. Surga yang paling bawah, surga yang paling rendah. Surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, surga Firdaus. Sehingga neraka paling atas itu paling ringan, surga paling bawah, surga paling rendah. Kenikmatannya maksudnya Pak. Ini surga paling rendah buat alumni-alumni neraka yang masih ada keimanannya. Nah, Abu Thalib dia orang baik, maka kebaikannya akan dihitung, dicatat. Cuma karena gak mau ucapan la ilaha illallah, dia hanya mendapatkan syafaat dari Rasul. Berupa apa? Dia tidak masuk neraka yang bawah, tapi neraka yang paling atas. Tetap neraka Pak. Neraka paling atas ini siksaannya paling ringan. Dan Rasulullah SAW kabarkan, ya, siksaan paling ringan bagi penghuni neraka itu adalah mata kaki keduanya itu kena bara api neraka, otaknya langsung mendidih. Itu neraka yang paling ringan, khusus buat Abu
Thalib. Dari ayat ini, kebaikan orang yang tidak beriman sampai meninggalnya tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Tidak akan membuat dia masuk dalam surga walaupun dia baik, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kebaikannya dia akan membuat dia berada di neraka-neraka yang paling ringan, tapi tetap neraka. Wal iyadzubillah. Nah, para jemaah, kita bisa tahu ternyata Nabi kita itu bisa ngasih syafaat, Pak. Ya. Rasulullah SAW itu, ya, beliau itu bisa ngasih syafaat. Ya. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syafaat, Pak. Syafaatul uzma itu nanti pada hari kiamat. Ada syafaat masuk surga tanpa audit, Pak. Ya. Langsung masuk surga tanpa diaudit. Langsung, jemaah. Syafaat bagi orang beriman yang hampir masuk neraka, itu ada juga. Syafaat bagi satu kaum yang antara pahala dan dosa seimbang, pahala sama dosanya sama, dan dia bisa masuk surga, itu dapat syafaat juga. Syafaat bagi pelaku dosa besar yang ada dalam neraka, keluar dari neraka. Syafaat melintasi jembatan Sirat. Syafaat untuk naik derajat di surga. Persoalannya, Rasulullah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Cara dapetin syafaatnya gimana, Pak? Ini dia. Paling tidak cara mendapatkan syafaat itu ada 4 macam. 1, jangan lupa sholawat. Jangan lupa sholawat. Disebut nama Nabi, langsung lisan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, dan seterusnya. Mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina itu khilaf, Pak. Terserah saja para jemaah. Bahkan para ulama sampai membuat solawat tersendiri karena saking kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Cuman saya lebih condong pakai solawat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita baca ketika waktu sholat. Baik, yang kedua apa? Doa habis azan. Allahumma rabba hadhi da'wati tama wa sholatil qa'imah, dan seterusnya. Ini namanya minta wasilah, minta perantara kepada Rasul. Makanya habis azan itu jangan cuma doa sesudah azan. Itu baru minta wasilah. Berikutnya kita harus berdoa sesuai keinginan kita. Ya Allah, paringi kula. Napa? Paringi kula arta sing kuatah. Ya Allah, paringi kula seger lan waras. Ya Allah, paringi kula bojo malih. Oh, jangan Pak, kalau yang itu jangan, Pak, ya. Baik. Kita lanjutkan para jamaah. Berziarah ke makam Rasul. Nah, ini buat jamaah haji dan umroh, silakan jangan pernah lupa, Pak, ya. Ziarah ke Masjid Nabawi. Nanti itu ada tuntunannya, ada salam-salamnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya yang terakhir, meninggal di Madinah. Nah, ini yang kayaknya enggak. Kita kayaknya susah, Pak, ya. Udah sampai Madinah kayaknya enggak mengharap meninggal, kita mengharap pulang lagi. Baru-baru ini lagi trending kemarin, satu keluarga dari Malaysia, anaknya yang 4 tahun sakit, kemudian meninggal di Tanah Suci. Nah, Masya Allah, keluarganya enggak terlalu sedih, ya. Dia tetap sedih, tapi enggak terlalu sedih karena ada hadis ini, Pak, ya. Kalau meninggal di Tanah Suci, ya, Rasulullah SAW itu akan menjadi penolongnya atau saksinya kelak pada hari kiamat. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi kisah sedihnya, Pak, ya. Tentu yang pertama, berikutnya jelas yang kita tahu adalah kisah sedih wafatnya istrinya, Pak, ya. Nah, ini nggak perlu kita bahas, ini biar dibahas waktu pengajian ibu-ibu saja, Pak, gitu ya. Karena saya yakin kalau para jamaah istrinya meninggal sepertinya menikah lagi, Pak. Baik. Nah, tapi ini yang kita jangan pernah lupa. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu dakwah ke Taif. Ya. Taif ini seperti terawas, Pak, ya. Di Taif ini seperti terawas. Dia itu tempat
rada muncak Pak, ya. Tempat hiburannya orang-orang Mekah. Nah, jadi jalannya tuh nanjak muncak. Nah, Rasulullah habis diboikot, habis pamannya wafat, istrinya wafat, dakwah di Mekah nggak bisa. Tapi Rasulullah masih mikirin, kita tetap harus berdakwah walaupun di Mekah nggak bisa. Kemana? Rasulullah langsung mikir, kita ke Mekah saja. Kita ke Taif saja. Jaraknya 70 km. Dan itu cuma jalan kaki Pak, jalan kaki hanya berdua dengan maulanya Zaid bin Harisah. Karena kalau rombongan ketahuan orang-orang kafir Quraisy, maka berdua jalan kaki 70 km. Siapa? Mau nyoba? Surabaya sampai Terawas. Ya, naik. Nah, kira-kira kita kalau jalan kaki sampai Terawas, sampai di Terawas enaknya ngapain Pak? Ya, pijet, tiduran segala macam gitu Pak ya? Enggak Pak. Rasulullah SAW sampai di Terawas, sampai di Taif ya, langsung beliau itu berdakwah. Nah, ketika sampai di Taif untuk berdakwah, ya Allah. Jadi udah capek-capek jalan kaki 70 km sampai di Taif mau dakwah, ditolak para jamaah. Setelah ditolak, mending kalau cuma ditolak para jamaah. Bukan cuma ditolak, tapi diintimidasi. Bukan sekedar intimidasi, tapi dianiaya. Bukan 1-2 orang yang menganiaya. Bukan sekedar Mario dan temennya yang menganiaya anaknya itu. Nah, lagi rame itu Pak ya. Bukan, tapi yang menganiaya satu penduduk kota Taif, satu penduduk kota Terawas. Perbandingannya lah misalnya, tua muda, anak kecil, laki-laki, perempuan, tua baya Pak, semuanya menganiaya Rasul dan maulanya dengan melempari batu. Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW itu darahnya bercucuran. Kalau sendalnya diremas, maka sendalnya itu akan meneteskan darah yang cukup banyak. Karena orang-orang Taif saat itu menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Pak. Ya, disinilah kemudian kita tahu malaikat penjaga gunung nawarin bantuan. Muhammad di mana? Ya. Perintah saja, tak balikkan gunung untuk menghancurkan masyarakat Taif. Ya. Tapi Rasulullah SAW akhlaknya nggak seperti itu para jemaah. Beliau visioner. Kalau sekarang nggak mau beriman, generasi berikutnya insya Allah akan beriman. Itulah. Ya. Maka sampai hari ini Taif masih ada, tapi jarang jadi destinasi khusus para jemaah. Ya. Artinya ada 4 kisah sedih. Pemboikotan, wafatnya pamannya, wafatnya istrinya, diintimidasi, dianiaya di Taif. Sehingga disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Disitulah Allah memberikan kabar gembira. Allah hendak menyejukkan kesedihan Rasul dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Para jamaah, tentu kita nggak sampai diboikot Pak ya, kita nggak sampai dilempari, aduh Pak aja nggak sampai Pak ya. Maka disinilah betapa beratnya perjuangan beliau, dan perjuangan yang berat beliau itu untuk kita hari ini tetap teguh memegang keyakinan keislaman. Jangan sia-siakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.